Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat second option. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini di belajar sepeda kita bahas tentang fork atau bagian depan pemegang sebuah roda di sepeda ya. Ada fitur apa saja, ada jenis yang umumnya apa saja. Yuk kita berdetail. Ya, ini dia teman-teman unitnya yang kita jadikan sampel untuk pembahasan suspensi depan ya teman-teman. Ada unit-unit yang seperti ini teman, yang menggunakan namanya fork rigid teman-teman. Salah satunya adalah di Fixie road bike seperti ini ya, rigid. BMX seperti ini rigid teman-teman. Rigid artinya kaku ya, tidak diperlukan suspensi seperti ini. Jadi benar-benar tidak ada kebutuhan suspensi depan sama sekali. Apa alasan atau dasar pertimbangan fork rigid ini dipakai ya teman-teman ya? Karena alasan utamanya adalah efektivitas penyaluran tenaga dari goeser ya teman-teman. Jadi tidak ada rugi-rugi energi akibat adanya permainan suspensi. Dampaknya apa ya ketika pakai suspensi rigid seperti ini? Keras teman-teman ya, seperti batu. Di BMX pun sama kurang lebih seperti ini teman-teman, keras, tidak diperlukan pengaturan ataupun hal yang lainnya. Tujuannya tadi efisiensi energi, kemudian ya dia lebih sederhana, lebih simpel, lebih ringan tentunya. Dari konstruksi yang sederhana ini tidak perlu komponen tambahan, maka bobotnya lebih ringan. Simulasinya seperti ini teman-teman ketika digunakan ya. Keras seperti batu, suspensinya hanya ada di ban, namun ban ini kalau untuk road bike Fixie dan sejenisnya tekanannya tentu tinggi atau keras ya seperti ini, maka tidak ada suspensi sama sekali, getarannya langsung ke tangan. Sedangkan kalau untuk BMX tentunya juga dia tidak perlu suspensi karena pemakaiannya untuk banyak freestyle ya, banyak dibanting dan sejenisnya, jadi lebih ke gaya berkendaranya, tidak dominan ke fitur di sepedanya gitu ya, dan ke kekuatan frame dan materialnya ya. Oke, lanjut ke jenis berikutnya, fork depan dari sebuah sepeda yang sudah mengaplikasi suspensi teman-teman. Seperti ini kurang lebih, ada mulai dari yang sederhana, ada tambahan fitur tapi murah, ada tambahan fitur tapi menengah, ada yang premium seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Oke, kita bahas dari yang suspensi tapi sederhana seperti ini. Ini sudah bisa main teman-teman, seperti dibolehkan gasket ini main, tapi hanya tersedia fitur preload. Preload ini untuk setting kekerasannya teman-teman, tapi ini dalamnya coil atau pair atau spiral spring, yang bisa diatur hanya preloadnya saja. Simulasinya seperti ini. Oke, kita coba yang paling sederhana ini, cuman hanya fungsi mainnya saja seperti ini. Sudah berfungsi dengan baik, hanya tidak semut atau tidak halus ya teman-teman. Kemudian berikutnya ini sudah suspensi, ada tambahan fitur lock teman-teman, ada lock tapi ini masih basic, ada settingan preload untuk pengaturan kekerasan, tapi ada tambahan lock jika teman-teman mau mematikan fungsi suspensi ini sehingga berfungsi atau bekerja sebagaimana fork rigid seperti ini. Tapi ini versi yang masih basic, jadi walaupun suspensi dibilangnya, tapi kemampuannya ya masih sangat terbatas. Seperti ini simulasinya. Oke, kita coba yang versi sudah ada fitur lock, tapi ini yang versi hematnya ya teman-teman. Ya, seperti itu. Berfungsi meredam, tapi ketika rebound atau kembali ke posisinya masih cedak gitu ya teman-teman, masih ada mentoknya, suaranya keras. Oke, kita coba yang locknya.
Locknya seperti ini, dia terkunci menahan si gerakannya. Oke, berikutnya suspensi yang sudah ada fitur locknya, ada preload untuk setting kekerasan, lock untuk mengunci suspensi agar bersifat rigid, tapi dia sudah punya kemampuan yang lebih baik atau menengah. Dia sudah ada peredamannya, ketika bekerja itu sudah jauh lebih smooth, jauh lebih apik ya teman-teman. Tentu harganya atau dampak biayanya lebih tinggi daripada seri yang lain ya teman-teman. Oke, simulasinya seperti ini teman-teman. Oke, untuk seri yang menengahnya ini shock XCM di Premier 5 teman-teman ya. Kita coba. Ini sudah ada fitur lock, kemudian ada preload, dan dia grade-nya menengah. Bagus ya teman-teman. Untuk ketika berfungsinya dia lebih smooth. Kemudian saat ribbonnya dia tidak yang benturan sempurna, ada peredamannya juga. Ya, dan ini fitur locknya berfungsi menahan. Yap, seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke, yang berikutnya suspensi yang levelnya lebih premium atau lebih advance ya teman-teman. Level yang berikutnya seperti ini teman-teman. Ini shock angin dipakai seperti di Clovis Xtrada 7 ke atas ya teman-teman, dan sejenisnya. Dia pengaturan kekerasannya pakai angin teman-teman, seperti ban ya, ada settingnya seperti ini. Kemudian ada indikator pengaturan untuk waktu setting, dan dia mempunyai kemampuan yang jauh lebih baik, ketahanan yang lebih baik, material lebih baik. Kemampuan peredamannya tentu sangat signifikan berbeda ya teman-teman, baik dia saat bekerja maupun saat rilis atau ribbon. Itu ada lagi yang untuk kebutuhan yang lebih advance lagi, ada settingan ribbonnya ya teman-teman. Kalau untuk unit ini, untuk yang shock angin ini kebetulan tidak ada settingan ribbonnya, hanya benar-benar di setting kekerasannya saja menggunakan tekanan angin di sini, tapi pompanya khusus teman-teman ya. Oke, simulasinya seperti ini. Oke, sekarang kita coba yang versi premium, yang versi air shock ya teman-teman. Ini contohnya adalah shock Venom punyanya Clovis 5. Kita coba. Posisi bebas. Beda ya teman-teman. Seperti itu, jauh lebih empuk tergantung tekanan angin. Dan kita tes fungsi locknya. Yap, berfungsi sempurna. Seperti itu teman-teman, keren ya, sangat jauh perbedaannya dari kemampuan si Fog yang air suspension. Untuk yang jenis udara seperti ini, angin, itu kekerasannya menggunakan pompa khusus teman-teman ya, untuk setting kekerasan dari shock ini nanti diatur berdasarkan tekanannya seperti ini. Ya, itu tadi teman-teman pembahasan sederhana kita, singkat saja. Ada beberapa jenis yang kita ambil contoh buat sampel, semoga bermanfaat buat teman-teman, seminimalnya menambah wawasan dan informasi. Sampai jumpa di next video. Jika ada kritik, saran, salah koreksi, silahkan tambahkan di komentar. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe sampai saat ini. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.